Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Banjir kiriman dari Kabupaten Tabalong dan Balangan merendam Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Warga membludak dan tidak menaati protokol kesehatan di pasar murah. Kasus AIDS tahun 2021 di Kota Banjarmasin meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Sejumlah kawasan di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara terendam banjir kiriman dari Kabupaten Balangan dan Tabalong pada Kamis siang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, banjir kiriman ini tak hanya merendam kawasan di Kota Amuntai saja. Terdata hampir seluruh desa di 10 kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara juga terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 40 cm. Kabupaten Hulu Sungai Utara nih, yaitu yang ada di bantaran Sungai Balangan dan Sungai Tabalong, ketemunya di daerah perkotaan kita juga, dan akhirnya menimbulkan debit air yang ada di Sungai Nagara ini sangat tinggi dan itu berpengaruh kepada wilayah perkotaan yang ada di Hulu Sungai Utara, Kota Amuntai khususnya. Jadi hampir semua kota nih, wilayah-wilayah jalannya hanya sebagian kecil aja yang jalannya ini tidak terendam. Selebihnya terendam, termasuk Pasar Amuntai, termasuk depan plaza, masuk depan perkantoran, yang perpustakaan, KPU dan sebagainya nih sudah nih. Malah yang ini di depan kantor BPBD sendiri sangat signifikan dalamnya, luar biasa dalamnya. Jadi mengganggu aktivitas orang yang lewat di depan kantor itu sekarang ini hampir-hampir sepeda motor atau angkutan transportasi yang khusus saja yang bisa lewat di sana. Pihak BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mendirikan posko siaga bencana banjir di Siring, Kota Amuntai. Namun hingga saat ini warga yang rumahnya terdampak banjir belum ada yang mengungsi di posko tersebut. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Meski saat ini banjir kiriman dari Kabupaten Balangan dan Tabalong merendam Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, warga setempat justru memanfaatkan banjir untuk bermain air. Puluhan warga Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, Kamis sore asik bermain air di lokasi banjir. Mereka sengaja mendatangi lokasi yang terendam banjir, seperti di depan Masjid Raya Amuntai, kawasan Ahmad Yani, Amuntai Tengah. Salah satu warga Maulana menjelaskan, setiap kali banjir terjadi di Kota Amuntai, warga selalu bermain air. Menurutnya lokasi banjir yang terjadi di pusat Kota Amuntai sama saja seperti objek wisata bagi warga setempat. Ini lagi apa nih saat ini? Berjalan Pak. Lagi lihat kondisi banjir gitu. Sambil bawa keluarga? Ya, sampai bawa istri juga. Cuman tidak khawatir lah dengan kondisi banjir saat ini? Kalau yang khawatir, pasti khawatir. Cuma seperti objek wisata lah kalau banjir di Amuntai ini. Pihak kepolisian dan dinas terkait telah memberi imbauan serta memasang pembatas agar warga tidak bermain air di lokasi banjir, karena dinilai membahayakan bagi kesehatan dan keamanan. Kami mengimbau kepada masyarakat juga, dan juga kita tempatkan beberapa personil di daerah tempat-tempat yang mungkin kalau kita lihat di ASU kan seperti itu. Ketika ada genangan air di jalan, mereka masyarakat semua akan bermain di sana. Pertama kita himbau kepada mereka untuk juga selalu menjaga
kondisi kesehatannya. Nanti jangan-jangan ada listrik, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak PLN untuk sama-sama menjaga mana aliran-aliran yang mungkin ada yang masih aktif. Ketika itu banjir, kita sampaikan, kita himbau kepada PLN untuk memutuskan. Nah, seperti itu. Banjir yang merendam Kabupaten Hulu Sungai Utara ketinggian airnya berkisar 30 hingga 40 cm. Saat ini belum ada warga yang mengungsi meski posko siaga banjir telah didirikan oleh BPBD setempat. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin menggelar pasar murah di halaman kantor Kelurahan Kuin Utara pada Kamis pagi. Ratusan warga pun berdatangan dan membludak di pasar murah ini hingga menimbulkan kerumunan. Selain mengabaikan protokol kesehatan menjaga jarak, beberapa warga juga tidak memakai masker, padahal situasi pandemi COVID-19 belum berakhir. Salah satu warga Tirulasi Hotang mengaku antusias berbelanja di pasar murah ini karena harga sembako seperti minyak goreng hanya Rp17.000 saja. Sementara di pasar umum harganya lebih tinggi. Beli minyak, beli tepung. Di pasar harganya beda-beda tipis saja. Ada di pasar. Iya. Di pasar harga 19. Ya. Di sini 17. Biasanya berapa? Biasanya 16. Iya, ada kenaikan. Udah lama, sudah 3 bulanan ya. Tadi belinya sempat merasakan nggak, Bu? Iya sepertinya, tapi tertib sudah jadinya, sudah bagus. Lurah Kuin Utara Endang Anggraini Norbah mengatakan, warga yang datang sangat membludak sehingga pihaknya kewalahan mengatur warga untuk menaati protokol kesehatan. Ada kalau minyak kan di pasaran sudah 19.500, kesepakatan ada 21, 1 liternya. Nah ini kan cuma 17.000, 1 liternya. Jadi sangat membantu sekali kepada masyarakat. Gula juga cuma 12.000 1 kilonya. Tadi sempat kewalahan nggak, Bu? Lumayan lah. Karena membludaknya masyarakat yang datang, jadi agak inilah perlu ditata supaya tidak begitu berjubel. Jadi harus diatur supaya harus. Yang dijual tadi di harga 16.000 sampai 16.500 Per liternya. Ada batasannya, Bu, bagi yang warga yang akan beli itu? tadi kami batasi 1 orang 2 liter aja, Orang 2 liter. karena supaya kebagian semua kan ya. Itu pun nggak mencukupi kayaknya semuanya karena jumlah masyarakat yang begitu banyak yang datang. Pasar murah menjelang Nataru ini digelar untuk meringankan perekonomian warga dan membuat stabil harga sembako di pasaran yang saat ini cukup tinggi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir kiriman dari Kabupaten Tabalong dan Balangan merendam Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Warga membludak dan tidak menaati protokol kesehatan di pasar murah.
Kasus AIDS tahun 2021 di Kota Banjarmasin meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Kasus AIDS di Kota Banjarmasin pada tahun 2021 ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Dari data Dinas Kesehatan Banjarmasin, penderita AIDS sejak Januari hingga September 2021 mencapai 91, sedangkan tahun 2020 hanya 20 orang. Penderita AIDS di Kota Banjarmasin rata-rata berusia produktif, yakni 20 hingga 25 tahun. Dari tahun 2012 hingga 2021, kasus AIDS yang diakibatkan terinfeksi HIV di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 9.000 penderita. Ya, kasus baru itu sampai dengan bulan September tadi di Banjarmasin ada 91 kasus. Nah, kita berharap ini bisa kita tahan, ya, kita hentikan. Stop HIV AIDS, tentu kita berupaya untuk menemukan penderita HIV AIDS dan obati mereka, pertahankan kualitas hidup mereka agar tetap berkualitas dan tidak jatuh sakit dan tidak bertambah lagi jumlah yang ini, sehingga apa yang menjadi target nasional Stop HIV AIDS di tahun 2030 ini bisa kita wujudkan. Dan kita bisa melaksanakan capaian ini kalau kita bersama-sama memiliki kepedulian terhadap lonjakan HIV/AIDS ini, karena 95% para penderita HIV/AIDS di Banjarmasin itu adalah usia-usia produktif. Kasus AIDS di Kota Banjarmasin merupakan yang tertinggi di antara 13 kabupaten dan kota lainnya di Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Menjelang akhir tahun, vaksinasi pelajar di Kota Banjarmasin belum mencapai target 70%. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, target vaksinasi pelajar di Kota Banjarmasin saat ini baru mencapai 57%. Menurutnya kesulitan dalam mencapai target vaksinasi pelajar 70% terkendala persetujuan orang tua atau wali murid. Tidak sampai ya memang ada persetujuan orang tua ya kan, yang kendalanya ini kan makanya kita edukasi masyarakat. Yang kedua ya juga vaksinasi dengan ya kan gini, kita kan mengusahakan vaksinasi di sekolahan. Nah kalau vaksinasi di sekolahan targetnya juga nggak boleh cuma 30. Nah kami menunggu teman-teman ya, jadi kalau akumulasinya sudah 150 atau ke atas biasanya puskesmas bisa hadir di sekolah. Tapi insya Allah ini kita kejar, masih ada 1 bulan lagi ya. Kita kejar kan, kita punya target untuk tahun 2021 dan kemudian target 70%. Totok Agus Daryanto menambahkan capaian vaksinasi yang baru menyentuh angka 57% tersebut hanya untuk pelajar tingkat SMP saja. Sedangkan vaksinasi pelajar untuk tingkat SD belum bisa dilaksanakan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pedagang di Gedung Pasar Sentra Antasari lantai dasar mengeluhkan atap bolong yang mengakibatkan toko mereka kebanjiran saat hujan lebat. Dijelaskan oleh salah satu pedagang Abdul Hamid, bolongnya atap gedung pasar ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Menurutnya para pedagang sudah sering mengeluhkan atap yang bolong tersebut namun tak juga mendapat perbaikan. Jadi minta tolong aja nah, memikir di atas nih. Soalnya kan kena banjir di sini kan banjir kan, mungkin nyaman dilihat orang jauh datang-datang kan, sama orang rigatnya kan basicnya. Jadi kan ada keupahan membuang banyu. Karena kan dibuang banyu ini pas karena ada nyamuk malaria kan,
habisan. Berarti ini mau upah kah namanya Bersihnya ini diupahkan, masa diupahkan supaya nyaman. Bila banyak airnya kan kira-kira 50 ribuan, bila dikit 30 ribuan. Berarti ini hancurnya tuh mulai apabila nih hanyar aja kah? Kira-kira 3 bulanan dah hancurnya nih. Karena dibikin setahun 2 tahun hancur ulang. Bila kan lagi digantinya semuanya yang di atas. Pedagang berharap atap gedung pasar yang bolong ini segera diperbaiki oleh pihak investor maupun pemerintah Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir kiriman dari Kabupaten Tabalong dan Balangan merendam Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Warga membludak dan tidak menaati protokol kesehatan di pasar murah. Kasus AIDS tahun 2021 di Kota Banjarmasin meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM yang dihibahkan oleh Kemendagri kepada pemerintah Kota Banjarmasin telah resmi beroperasi. Mesin yang mirip ATM ini diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada Rabu lalu di Siring Menara Pandang kawasan Kapten Per Tendean Banjarmasin Tengah. Mesin ADM dapat digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, dan akta kelahiran. Warga yang hendak mencetak dokumen kependudukan di mesin ini harus mendaftar terlebih dahulu di kantor kecamatan untuk mendapatkan kode pencetakan. Anjungan Dukcapil Mandiri yaitu sebuah sarana untuk melengkapi fasilitas digital dalam rangka mencetak 3 dokumen kependudukan, yaitu KTP elektronik, kemudian akta kelahiran, dan kartu keluarga. Ini semua bisa dilayani di sini, tapi tentunya difasilitasi oleh operator nantinya. Sehingga kami berharap ini bisa mengurangi lah orang misalnya harus ke Dukcapil, ke kecamatan. Nah, ini adanya di Siring Menara Pandang. Tidak seperti ATM biasa lah, tapi kita harus melakukan pendaftaran dulu ke petugas nanti yang ada di sini, harus didampingi petugas juga. Kalau tidak nanti mesin kita bisa rusak juga nanti kan. Kalau tadi seperti tadi kan mau udah muncul padahal belum lagi kan. Nah, kalau di masyarakat nanti kalau tidak ada petugas bisa ditarik-tarik. Ini yang perlu ada pendampingan petugas kita. Jadi ada petugas yang ditempatkan di. Iya, mesti ada petugasnya nanti mendampingi di di ADM. Mesin ADM ini beroperasi dari hari Senin sampai Kamis pada pukul 9 hingga 13 WITA. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Ratusan peserta ikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS Kota Banjarbaru yang digelar di Gedung Regional 8 BKN Banjarmasin pada Rabu pagi. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Sri Lailana mengatakan, seleksi CPNS di lingkup pemerintahan Kota Banjarbaru berlangsung sejak tanggal 2 hingga 4 Desember 2021. Dijelaskan olehnya, peserta yang mengikuti seleksi ini berjumlah 649 orang, namun yang tidak hadir ada 2 orang. Hari ini dari sesi pertama pagi tadi sampai dengan yang siang ini sesi kedua,
Ada 2 orang, sesi pertama 1 orang dokter ya tidak mengikuti, sudah kami konfirmasi ternyata yang bersangkutan memang mengundurkan diri. Kemudian yang sesi kedua ini ada 1 orang perawat. Itu dokter umum nggak, Bu? Dokter umum? Iya, dokter umum. Jadi semua formasi tenaga kesehatan ada di rumah sakit. Kita ingin 287 itu terisi semuanya. Walaupun saya dapat informasi juga, ada yang tidak mengikuti lanjutan tes kedua ini, ada yang tidak hadir. Ya, tapi ya 1-2 orang lah ya. Dan kita berharap dengan sistem yang ada ini insya Allah akan terisi. Karena dari mereka yang hadir di sini dan di luar sana itu ada yang bersaing untuk satu operasi 3 orang, tapi juga ada yang tidak bersaingnya. Ya, jadi dapat dipastikan dia lolos. Dan insya Allah formasinya akan terisi full. Artinya berdasarkan nilai tertinggi dari kompetisi bidang dengan SKD tadi, yang dasar digabungkan, yang tertinggi itulah yang nanti akan menjadi CPNS. Jadi tidak lagi hitung-hitungan, tinggal menggabungkan saja yang tertinggi dia akan lolos. Dari 649 peserta yang mengikuti seleksi CPNS di lingkup pemerintahan Kota Banjarbaru ini, hanya 177 peserta saja yang akan dinyatakan lulus. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pembangunan jalan perkebunan yang diusulkan sejumlah kelompok tani di Kecamatan Salambabaris, Kabupaten Tapin, direalisasikan oleh pemerintah setempat. Jalan perkebunan berkonstruksi beton sepanjang 5 km tersebut mulai dibangun sejak beberapa hari yang lalu di Desa Suwato Baru dan Suwato Lama, Kecamatan Salambabaris, Kabupaten Tapin. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Wagimin, jalan dengan panjang total 5 km itu terbagi untuk 5 kelompok tani, sehingga masing-masing kelompok tani mendapat pembangunan 1 km jalan. Sedangkan biaya pembangunan jalan perkebunan ini menggunakan anggaran dana alokasi khusus atau DAK senilai 1,6 miliar rupiah. Memang kehendak masyarakat masing-masing dan ini yang mengevaluasi bukan kita, yaitu pakai tim provinsi ya, tim provinsi karena ini jalan produksi, jadi berada di tengah-tengah kebun getah untuk memudahkan petani untuk membawa sarana produksi dan juga mengangkut hasil usaha pertaniannya. Ini sudah Pak, tahap yang keberapa ini Pak? Ini untuk tahap yang sudah selesai, ini adalah tahap kedua. Kita kejar akhir bulan ini harus tahap ketiga harus selesai. Berarti 3 tahap aja. Desember 3 tahap. Kita berada di lokasi di Salambabaris, persisnya di desa apa nih Pak? Suatu Baru. Pak. Suatu Baru. Ini ada kegiatan swakalola. Jalan ini kan jalan yang memang akses ke perekonomian kita. Supaya perekonomian kita kan mengangkut isinya hasil bumi bisa lancar. Kemudian isinya apa yang kita lakukan, kita sajikan ini paling tidak bermanfaat untuk masyarakat lah. Itu aja, dan dananya ini dana dari APBD. Tujuan direalisasikannya pembangunan jalan perkebunan ini untuk memudahkan para petani mengangkut hasil bumi. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Banjir kiriman dari Kabupaten Tabalong dan Balangan merendam Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Warga membludak dan tidak menaati protokol kesehatan di Pasar Murah. Kasus AIDS tahun 2021 di Kota Banjarmasin meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Sejumlah kawasan di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara terendam banjir kiriman dari Kabupaten Balangan dan Tabalong pada Kamis siang.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, banjir kiriman ini tak hanya merendam kawasan di Kota Amuntai saja. Terdata hampir seluruh desa di 10 kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara juga terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 40 cm. Kabupaten Hulu Sungai Utara nih, yaitu yang ada di bantaran Sungai Balangan dan Sungai Tabalong, ketemunya di daerah perkotaan kita juga, dan akhirnya menimbulkan debit air yang ada di Sungai Nagara ini sangat tinggi, dan itu berpengaruh kepada wilayah perkotaan yang ada di Hulu Sungai Utara, Kota Amuntai khususnya. Jadi hampir semua kota nih, wilayah-wilayah jalannya hanya sebagian kecil aja yang jalannya ini tidak terendam, selebihnya terendam, termasuk Pasar Amuntai, termasuk depan plaza, masuk depan perkantoran, yang perpustakaan, KPU dan sebagainya nih sudah nih. Malah yang ini di depan kantor BPBD sendiri sangat signifikan dalamnya, luar biasa dalamnya. Jadi mengganggu aktivitas orang yang lewat di depan kantor itu sekarang ini hampir-hampir sepeda motor atau angkutan transportasi yang khusus saja yang bisa lewat di sana. Pihak BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mendirikan posko siaga bencana banjir di Siring, Kota Amuntai. Namun hingga saat ini warga yang rumahnya terdampak banjir belum ada yang mengungsi di posko tersebut. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Meski saat ini banjir kiriman dari Kabupaten Balangan dan Tabalong merendam Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, warga setempat justru memanfaatkan banjir untuk bermain air. Puluhan warga Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, Kamis sore asik bermain air di lokasi banjir. Mereka sengaja mendatangi lokasi yang terendam banjir, seperti di depan Masjid Raya Amuntai, kawasan Ahmad Yani, Amuntai Tengah. Salah satu warga Maulana menjelaskan, setiap kali banjir terjadi di Kota Amuntai, warga selalu bermain air. Menurutnya lokasi banjir yang terjadi di pusat Kota Amuntai sama saja seperti objek wisata bagi warga setempat. Ini lagi apa nih saat ini? Jalan aja perjalanan lah, lagi lihat kondisi banjir gitu. Sambil bawa keluarga? Ya, sampai bawa istri juga. Cuman tidak khawatir lah dengan kondisi banjir saat ini? Kalau yang khawatir, pasti khawatir. Cuma seperti objek wisata lah kalau banjir di Amuntai ini. Pihak kepolisian dan dinas terkait telah memberi imbauan serta memasang pembatas agar warga tidak bermain air di lokasi banjir, karena dinilai membahayakan bagi kesehatan dan keamanan. Kami mengimbau kepada masyarakat juga, dan juga kita tempatkan beberapa personil di daerah tempat-tempat yang mungkin kalau kita lihat di ASU kan seperti itu. Ketika ada genangan air di jalan, mereka masyarakat semua akan bermain di sana. Pertama kita himbau kepada mereka untuk juga selalu menjaga kondisi kesehatannya. Nanti jangan-jangan ada listrik, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak PLN untuk sama-sama menjaga mana aliran-aliran yang mungkin ada yang masih aktif. Ketika itu banjir, kita sampaikan, kita himbau kepada PLN untuk memutuskan. Seperti itu. Banjir yang merendam Kabupaten Hulu Sungai Utara ketinggian airnya berkisar 30 hingga 40 cm. Saat ini belum ada warga yang mengungsi meski posko siaga banjir telah didirikan oleh BPBD setempat. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin menggelar pasar murah di halaman kantor Kelurahan Kuin Utara pada Kamis pagi. Ratusan warga pun berdatangan dan membludak di pasar murah ini hingga menimbulkan kerumunan. Selain mengabaikan protokol kesehatan menjaga jarak, beberapa warga juga tidak memakai masker, padahal situasi pandemi COVID-19 belum berakhir. Salah satu warga Tirula Sihotang mengaku antusias berbelanja di pasar murah ini karena harga sembako seperti minyak goreng hanya Rp17.000 saja. Sementara di pasar umum harganya lebih tinggi.
ada mie tepung. Di pasar harganya Beda-beda tipis saja. katanya ada kenaikan Ada. di pasar. Iya. Pasarnya harga berapa Bu? Di pasar harga 19. Iya. Di sini 17. Biasanya berapa? Biasanya 16. Biasanya 16. Ini ada kenaikan juga. Iya, ada kenaikan. Udah lama Sudah lama, sudah 3 bulan lalu. naik harganya. Tadi belinya sempat merasakan nggak Bu? Bentar lah. Iya sepertinya, tapi cantik sudah jadinya, sudah bagus. Lurah Kuin Utara Endang Anggraini Norbah mengatakan, warga yang datang sangat membludak sehingga pihaknya kewalahan mengatur warga untuk menaati protokol kesehatan. Ada kalau minyak kan di pasaran sudah 19.500, beserta pakan ada 21 1 liternya. Nah ini kan cuma 17.000 1 liternya, jadi sangat membantu sekali kepada masyarakat. Gula juga cuma 12.000 1 kilonya. Tadi sempat kewalahan nggak Bu? Lumayan lah. Karena membludaknya masyarakat yang datang, jadi agak inilah perlu ditata supaya tidak begitu berjubel. Jadi harus diatur supaya antri. Yang dijual tadi di harga 16.000 sampai 16.500 Per liternya. Ada batasannya Bu bagi yang warga yang akan beli itu? tadi kami batasi 1 orang 2 liter aja Orang 2 liter. karena supaya kebagian semua kan ya itu pun nggak mencukupi kayaknya semuanya karena jumlah masyarakat yang begitu banyak yang datang. Pasar murah menjelang Nataru ini digelar untuk meringankan perekonomian warga dan membuat stabil harga sembako di pasaran yang saat ini cukup tinggi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.